Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekolah minggu GKJ Dagen Palur. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Untuk program hari ini, yaitu program Umat Menyapa GKJ Dagen Palur pada bulan Agustus, saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2-14 dengan judul Selalu Ada Pertolongan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama isi dari 1 Samuel 7 ayat 2-14. Kita mulai ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, lalu berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat yang keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ayat yang ke-7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutan mereka terhadap orang Israel. Sedang ayat yang ke-8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ayat yang ke-9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkannya seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Kemudian ayat yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sedang ayat yang ke-13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki darah Israel. Tangan Tuhan menolong orang Filistin seumur hidup Samuel. Kemudian ayat yang ke-14 atau yang terakhir, dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk yang menjadi ayat penyelidikan kita, yaitu diambil dari ayat 12 yang demikian bunyinya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bangsa Israel karena tidak taat
maka bangsa Israel dipermalukan oleh bangsa lain. Karena itu Samuel berseru kepada mereka agar bertobat. Secara harfiah, kata bertobat berarti berbalik arah dari kehidupan yang jahat kepada kehidupan yang baik, dari kehidupan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan kepada kehidupan yang seturut kehendak Tuhan, dari kehidupan yang duniawi kepada kehidupan yang rohani. Itulah arti pertobatan. Pertobatan adalah kunci mengalami pemulihan hidup seperti yang tertulis, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Setelah umat Israel berbalik pada Tuhan atau bertobat, perjalanan hidup mereka tidak langsung mulus. Mereka kembali dihadapkan pada ujian dan pencobaan, yaitu bangsa Filistin datang menyerang, sehingga mereka pun mengalami ketakutan. Dalam keadaan tertekan, umat Israel berseru-seru kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Dan Samuel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia di ayat 9b, dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pada saat itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Setiap ujian pasti mendatangkan kebaikan. Setiap balik ujian ada kesungguhan Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara besar untuk kita. Karena Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Dan karena tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Seberat apapun perjalanan hidup ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia Immanuel. Dia beserta kita, pasti ada pertolongan. Amin.